Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Sujono dari Prodi PVTMO Reguler 6B dari Universitas IFAT Semarang. Di mata kuliah Sistem Aksesoris dan Modifikasi kali ini, saya diberikan tugas untuk melakukan sebuah observasi tentang kelistrikan, kelistrikan yang ada di sebuah bodi mobil. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita ke video selanjutnya. Cekidot. Seperti yang kita ketahui di sebuah kendaraan itu terdapat 3 komponen penting. Yang pertama ada sistem chassis, yang kedua ada sistem engine, yang ketiga ada sistem elektrikal atau biasa disebut kelistrikan. Nah, kali ini saya akan membahas kelistrikan bodi mobil. Jadi di kelistrikan bodi terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada sistem penerangan eksterior. Yang kedua ada sistem penerangan interior. Yang ketiga itu ada sistem peringatan. Terus yang terakhir itu ada aksesoris tambahan. Yang pertama sistem penerangan eksterior. Jadi di dalam sebuah mobil itu untuk yang eksterior itu biasa kita menyebutnya itu lampu utama. Jadi lampu utama ini terdapat ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah lampu jauh, yang kedua ada lampu dekat, dan yang ketiga ada lampu kabut. Sebelum penjelasan tersebut, jadi lampu di sini kegunaannya sebagai penerang saat kita mengendarai sebuah mobil. Terus yang pertama ini ada lampu jauh. Jadi lampu jauh ini digunakan ketika di jalan raya dan kecepatannya tinggi. Itu biasanya kita gunakan yang lampu jauh. Terus yang untuk lampu dekat ini kita gunakan pada saat waktu di jalan seperti di pedesaan, di jalan yang tidak ramai. Terus selanjutnya ada yang ketiga itu lampu kabut. Jadi lampu kabut di sini digunakan untuk menembus kabut. Biasanya cuaca berkabut itu saat kita jalan di pegunungan. Jadi untuk perawatan di sebuah lampu utama ini diusahakan sebisa mungkin kita harus saling membersihkan. Atau ketika ada debu yang menempel atau kerak-kerak, diusahakan kita harus membersihkan, karena ketika ini tidak dibersihkan, khawatirnya kerja lampu itu tidak atau belum maksimal. Itu. Terus yang kedua, ini kan ada di lampu utama atau di bolam lampu itu terdapat 3 bagian. Nah, semisal kok salah satunya atau salah 2 kok berwarna hitam di lampu di bolam lampunya itu diusahakan diganti. Itu karena sudah mengalami arus atau mengalami potok hangus mengalami pemadaman itu itu kerusakan yang terjadi pada lampu utama atau lampu penerangan yang ada di sebuah mobil. Terus tahap yang kedua kita masuk ke sistem penerangan interior. Jadi atau sistem penerangan interior penerangan tersebut terdapat di dalam kabin sebuah mobil. Jadi posisinya di sini. Nah, ini adalah sistem penerangan interior. Jadi kenapa ini cahayanya redup? Ini supaya si pengendara atau si drive mobil ini tidak terhalangi oleh cahaya yang ada pada penerangan interior ini. Jadi dia fungsinya hanya sebagai pencahayaannya redup. Digunakan supaya si pengendara atau si driver ini tidak terhalang oleh cahaya ini. Untuk perawatan sendiri, di sini kita hanya perlu ngecek ketika kita on kan, ini nyalanya itu redup
atau redup sekali atau mati ya. Ketika redup itu dicek lampunya ya, ketika kok bolamnya itu terlihat geseng atau terlihat hitam, itu perlu diganti. Dan jangan sekali-kali ya kita ketika menghidupkan lampu interior ini ya jangan dibuat mainan. Ya maksudnya dibuat mainan, digeser kanan kiri ya berulang-ulang, karena itu akan memutus arus ya, atau terjadi konsleting. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem peringatan. Jadi sistem peringatan di sini yang pertama itu ada lampu hazard ya. Lampu hazard di sini ya bertanda segitiga yang berwarna merah ya. Di sini dia menggunakan sistem arus DC ya, walaupun kontak mobilnya tersebut tidak di-on-kan ya, lampu hazard ini tetap bisa bekerja atau berfungsi ya. Kita cara kerjanya kita tinggal tekan tombol tersebut ya, seperti ini. Nah ini ya, satu kali, terus ketika kita tekan dia akan menyala lampunya. Terus ketika kita mematikan kita tekan lagi. Itu yang pertama ya, pada sistem peringatan pada mobil. Terus yang kedua itu ada klakson ya. Klakson biasanya terdapat di tengah setir ya, di tengah setir. Nah ini di sini ya, kita tinggal tekan. Ini juga sama, dia menggunakan arus DC ya, walaupun kontak mobil tidak kita on kan, dia tetap bisa menyala ya, soalnya dia sumber arus listriknya itu berasal dari aki. Jadi ketika akinya tekor ya ataupun mati, ini akan otomatis tidak akan bisa menyala itu ya. Dan cara perawatannya yang penting untuk aki ya itu tetap harus standar atau harus ada arusnya. Lanjut, kita ke tahap yang selanjutnya atau yang terakhir, ke aksesoris tambahan. Yang pertama ada yang namanya aki. Ya, aki di sini sebagai tempat atau wadah sumber arus listrik. Ya. Terus selanjutnya aksesorisnya itu selanjutnya itu ada sekring. Ya, sekring di sini ya berfungsi sebagai pemutus arus ketika arus yang ada di sebuah mobil ini mengalami konsleting. Ya, dia sebagai pemutus supaya akinya ini tidak mengalami tekor. Ya. Terus selanjutnya itu adalah beban. Ya, beban di sini ya berfungsi sebagai pengubah arus listrik menjadi, contohnya saja kalau lampu sebagai cahaya, ya terus kalau klakson merubah dari listrik berubah menjadi ke bunyi ya, itu adalah beban. Ini ada kunci kontak ya, kunci kontak di sini juga termasuk dalam aksesoris. Ini kontak on ya. Jadi fungsinya kontak ini adalah sebagai penyambung arus ya dari aki menuju ke beban ya. Itu fungsinya. Terus cara perawatannya yang penting juga ini jangan dibuat mainan ya. Dalam arti mainan dipuntir kanan kiri ya sembarangan, itu juga akan mengakibatkan kelocekan pada lubang kontak tersebut ya. Itu cara perawatannya. Terus selanjutnya kita ke saklar ya. Aksesoris yang selanjutnya itu adalah saklar ya. Saklar berada di kanan ya, kanan setir mobil ini ya. Di sini terdapat ada untuk lampu ya, terutama lampu jauh, dekat, dan lampu kabut ya untuk penerangan. Terus selanjutnya ada untuk sein, tanda belok ya, itu fungsinya untuk saklar. Saklar juga sama ya, cara perawatannya jangan sampai juga buat mainan ya, gerak sembarangan puntir ya, itu juga akan mengakibatkan kelocekan dan mengakibatkan komponen atau beban tidak akan bisa menyala. Oke, jadi itu adalah hasil dari observasi saya. Apabila
ada kata-kata atau kurang jelas atau kurang banyak, saya memohon maaf ya, karena saya di sini juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.